Dua kecenderungan ini ya, kecenderungan ortodoks konservatif dan kecenderungan yang tadi liberal modern. Nah, bahkan tadi saya katakan dekat dengan westernisasi. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, Islam itu mengejarkan prinsip yang disebut dengan al-maslahah, al-mursalah. Jadi ada prinsip kemaslahatan umat yang menjadi patokan. Jadi semua yang berguna untuk masyarakat ya, dan juga tetap menghargai ya, masyarakat di sekelilingnya, dan juga lingkungan itu tetap harus dipelihara dengan baik. Nah, kemudian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa, para penonton, para penyimak dimanapun berada, kita kembali menampilkan pembahasan tentang komunikasi antar budaya, tentu berdasarkan perspektif komunikasi Islam, tetapi kita akan melihat dulu bagaimana komunikasi umum ya, komunikasi sekuler, komunikasi antar insani, antar manusia yang dikenal dengan human communication, yang tidak percaya kepada hal-hal yang gaib ya. Bahkan gaib ini dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, dan juga dianggap tidak ilmiah. Nah, sementara kalau bentuk komunikasi Islam justru sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, dan pandangan ulama. Al-Quran ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu dianggap sebagai yang gaib ya, bahkan maha gaib, yang apalagi diturunkan oleh Jibril, juga malaikat yang tentunya gaib. Kemudian wahyu itu sendiri gaib, kemudian kerasulan itu sendiri gaib, dan juga mempercayai yang namanya hari kemudian atau akhirat ya. Bahkan ada lagi percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi ini memang ya approach yang berbeda, namun coba kita lihat konsep-konsep yang diperdebatkan dalam komunikasi umum, kemudian bagaimana nanti komunikasi Islam menengahi perdebatan itu. Umpamanya sekarang ini kita coba melihat perdebatan antara tradisionalisme, biasa juga disebut dengan ortodoksi, biasa juga disebut dengan konservatisme, berhadapan dengan modernisme, liberalisme, yang awal-awalnya itu sebetulnya dikembangkan oleh paham protestantisme yang itu berasal dari pemikiran Kristiani. Oke, model yang pertama yang tradisional ini ya tentu sangat menghargai budaya-budaya tradisional, budaya lokal, budaya yang diwarisi turun-temurun dari generasi yang lalu sampai ke generasi hari ini, bahkan ingin dipertahankan tradisi tersebut kepada generasi berikutnya. Dan ini tentu sangat mengedepankan aspek ortodoksi itu sendiri, karena dengan begitu bisa
mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu. Begitu juga biasanya mereka konservatif, ya, pemahaman mereka tentang budaya luar, ya, tidak boleh memasuki budaya lokal, ya, bahkan dianggap budaya luar itu bisa merusak budaya tradisional. Jadi diharapkan bahwa tradisi lokal, tradisi tradisional ini bisa bertahan, bisa eksis, dan bisa diteruskan kepada anak cucu ke depan. Ini memang selalu ada dalam masyarakat manapun, ya, dan biasanya agak sulit untuk berubah, ya, karena kecenderungan untuk mempertahankan tradisi lokal itu sangat tinggi bagi anggota masyarakat yang menganutnya. Apalagi biasanya juga ada tokoh masyarakat yang memproteksi itu dan tetap membina anggotanya agar tetap konsisten dengan budaya lokal, budaya tradisional tersebut, yang bagi mereka, ya, cara hidup seperti ini sudah turun temurun dilaksanakan, diimplementasikan, dijawantahkan dalam kehidupan mereka. Lalu yang lainnya, yang sebelah kanan, mencoba melihat satu model, yaitu model modernisme, ya, model liberalisme, yang dianggap, ya, kita harus hidup sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Jadi temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru selayaknya kita usahakan terus-menerus, ya, entah kita ciptakan atau kita adopsi dari luar, semuanya ini sangat penting untuk diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, ya, sehingga tidak lagi terpaku kepada nilai-nilai tradisional tadi, ya, nilai-nilai ortodoks, ya. Tapi semuanya mengapresiasi, ya, nilai-nilai, ya, baru dari manapun datangnya. Cuma karena sebagian besar itu berasal dari Barat, sehingga kadang juga disebut dengan westernisasi, ya, karena nilai-nilai yang dari Barat itu yang memang teknologi ini diciptakan banyak sekali dari Barat, sehingga kehidupan yang sifatnya tadi modern dan kehidupan yang sifatnya liberal itu biasa juga mengikuti teknologi yang ada, sehingga, ya, tentu ini berhadapan dengan sistem tradisi yang sudah mapan di dalam yang diadopsi oleh masyarakat kita, ya. Jadi modernisme ini memang prinsipnya itu tidak percaya kepada yang sifatnya takhayul, ya, tidak percaya yang sifatnya khurafat, kemudian juga heresi atau biasa juga sinkretisme, atau nilai-nilai yang berkaitan dengan mitologi, ya, atau superstisi, karena itu semua dianggap sebagai nilai-nilai tradisional yang tidak cocok dengan perkembangan zaman. Ya, manusia sekarang seharusnya ini bisa menaklukkan alam ini, ya, bukan untuk menyembah alam, tapi harus memanage alam ini dengan baik untuk kesejahteraan manusia hari ini dan ke depan. Nah, itu prinsip-prinsip modernisme, bahwa harus objektif dan sistematis dan juga terstruktur. Itu semua harus dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mengutamakan sistem modernisme ini. Bahkan ini ada juga kecenderungan menjadi liberal, ya, bahwa manusia itu bebas untuk berpikir
ya bebas untuk bertindak, bebas untuk berkata-kata, ya, dan seharusnya tidak ada yang menghalangi, ya. Ya tentu sepanjang tidak menyakiti fisik orang lain. Tapi soal ekspresi, soal pernyataan itu seharusnya tidak dihalangi, ya, karena ya memang semangat untuk menciptakan yang baru, ya, mengungkapkan sesuatu yang dianggap itu bagus, nah itu seharusnya tidak dihalangi. Semuanya harus diberikan kebebasan untuk berekspresi. Makanya ini berkaitan juga dengan prinsip freedom of expression, kebebasan untuk berekspresi, ya, kebebasan untuk berpendapat, bahkan kebebasan untuk beragama, ya, freedom of religion, ya. Dan ini tiap hari ya tentu kita dengar dua kecenderungan ini, ya, kecenderungan ortodoks konservatif dan kecenderungan yang tadi liberal modern. Nah, bahkan tadi saya katakan dekat dengan westernisasi. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, Islam itu mengajarkan prinsip yang disebut dengan al-maslahah, al-mursalah. Jadi ada prinsip kemaslahatan umat yang menjadi patokan. Jadi semua yang berguna untuk masyarakat, ya, dan juga tetap menghargai, ya, masyarakat di sekelilingnya, dan juga lingkungan itu tetap harus dipelihara dengan baik. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan soleh, ya, beramal soleh, ya. Jadi tindakan, perbuatan, aktivitas itu dituntut agar tetap menjadi soleh, ya, menjadi baik. Nah, inilah kemudian yang ditekankan dalam prinsip komunikasi Islam, bahwa ada kemaslahatan, ya, dan juga ada yang sebetulnya dari situ juga melahirkan kesolehan, ya, karena kesalehan ini bukan hanya saleh untuk diri sendiri, saleh untuk lingkungan atau masyarakatnya sendiri, tapi juga masyarakat secara umum itu saleh, ya, untuk lingkungannya, masyarakatnya, bukan hanya dalam konteks komunitasnya, tapi juga bangsanya dan masyarakat dunia pada umumnya. Nah, inilah tuntutan kesolehan itu, ya, sangat diutamakan dalam hal ini. Demikian pertemuan kita malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.